Ambil anaknya dulu, Mbak. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Masih seputar tentang pelayanan Pastor Andi Simon. Jujur saya sangat prihatin dan sedih ya. Ini dari hati saya yang terdalam, tidak dibuat-buat melihat situasi saat ini. Saya melihat ya pelayanan yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon itu seperti buah simalakama. Kalau dilakukan mati bapak, tak dilakukan mati mama. Ya, saya pikir saudara tahulah istilah ini, serba salah begitu. Sementara kita bisa lihat ya kerinduan orang banyak untuk dilayani, untuk didoakan. Dan yang terbaru saya lihat tengah malam orang datang pakai ambulan untuk minta didoakan. Bahkan orang rela antri dari pagi subuh sampai siang matahari yang bisa membakar kulit, hanya ingin ketemu dan didoakan oleh beliau. Tapi satu sisi ada hal yang tidak boleh dilanggar, yaitu peraturan pemerintah terkait dengan prokes, protokol kesehatan COVID-19, yang dikhawatirkan kalau jumlah orang banyak kumpul itu bisa menambah peluang untuk penularan COVID-19 seperti itu. Saya melihat Pastor Andi Simon sebenarnya sudah sangat fair ya. Sudah menekankan di medsos kepada orang banyak, tolong jangan datang. Ya, saya belum bisa melayani karena kondisi belum memungkinkan. Tapi tetap aja ada orang yang datang menunggu di depan tempat pelayanan beliau. Saya pikir wow, ini hal yang mengagumkan begitu. Orang rindu dilayani tetapi momen tidak mendukung. Akhirnya kadang-kadang Pastor Andi Simon kita lihat ya tetap menyempatkan diri mendoakan orang yang telah menunggu itu. Kalau dibiarkan kasihan, kalau dilayani, didoakan, ada aja nanti orang yang mempelintir pelayanan ini, ya. Ada aja nanti yang mencibir, nyinyir dan lain sebagainya. Cobalah lihat dari segi positif, jangan negatif saja. Kalaupun dari segi negatif itu kan hanya menurut pandangan saudara, bukan pandangan semua orang. Saya tidak setuju. Bahkan kalau kita lihat, wah, semua positif. Karena kan untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan doa. Beliau tidak pandang bulu dan ini menunjukkan toleransi yang terbaik. Mau pakai jilbab tidak, tetap dilayani. Antusias. Saya merasa ini seperti sayur tanpa garam. Sebenarnya mereka bisa minta didoakan secara online karena Pastor Andi Simon juga kan pelayanan di pagi hari memuji Tuhan dan mendoakan orang sakit. Tetapi kurang afdol begitu loh kalau nggak ketemu sama hambanya. Dan saya melihat waktu diwawancarai oleh admin, mereka itu datang dari mana-mana saja, bahkan dari luar pulau juga. Wow. Mungkin ada orang yang mengatakan, "Hey, kamu bisa doa sendiri. Hei, kamu punya gembala sidang, minta doa kepada mereka. Gak perlu datang." Dan itu juga sudah disampaikan oleh Pastor Andi Simon.
Bahkan orang yang didoakan sembuh pun kamu kembali ke gerejamu, karena memang bukan untuk mencuri jemaat. Saya merasa tidak bermaksud seperti itu. Ini murni pelayanan karena punya karunia yang diberikan Tuhan, yaitu karunia mujizat. Tidak ada mendirikan gereja di sini. Saya mengikuti pelayanan beliau. Tidak ada yang namanya mendirikan gereja. Murni mendoakan orang sakit sembuh, kembali ke gerejamu. Itu. Apalagi kalau ada orang bilang, kamu hanya pelayan doa kesembuhan, itu tidak alkitabiah, tidak ada penginjilan di situ. Siapa bilang? Saudara kan nggak paham secara komprehensif pelayanan yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon. Jangan lihat sebelah mata. Seorang pendeta yang khotbah di mimbar, lalu Anda bilang kerjamu cuma khotbah. Loh, itu kan sebagian kecil dari pelayanan beliau yang bisa dilihat oleh mata. Sebagian besarnya itu kan di luar mimbar. Artinya banyak yang dikerjakan oleh beliau yang sebenarnya bisa mengarah kepada kabar baik. Kita menjadi berkat, jadi teladan buat orang banyak, itu sebenarnya sudah memberitakan kabar baik. Karena kita, istilah yang digunakan adalah Injil berjalan, kitab terbuka, siap dibaca oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, sebagai cerminan Kristus. Ya, kita berdoalah semoga masalah ini terpecahkan dan COVID berakhir, pelayanan Pastor Andi Simon bisa semakin berkembang ya. Bahkan saya ingin melihat pelayanan Pastor Andi Simon go internasional, dipakai Tuhan. Sekali lagi dalam hal ini, please, jangan ada yang menghakimi pelayanan beliau. Saudara tidak lebih baik daripada Pastor Andi Simon. Hakim terbaik hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tahu siapa hamba yang sesungguhnya, siapa yang tidak. Manusia hanya menebak dan kemungkinan bisa salah. Dan terakhir, bagi saudara yang mencintai pelayanan Pastor Andi Simon, bantu jugalah ya, supaya nama beliau itu nggak cacat. Karena saya melihat ini, jujur ya, ini bisa berisiko. Karena satu sisi saya melihat Pastor Andi Simon selalu digerakkan oleh belas kasihan untuk mendoakan orang sakit, yang sebenarnya dia sudah bilang jangan datang karena ini masa COVID. Tapi kalau saudara terus datang berduyun-duyun banyak jumlahnya, itu bisa menjebak beliau. Dan akhirnya beliau dikenakan pasal yang melanggar prokes. Ini yang saya takutkan. Ya, sampai Pastor Andi Simon pernah bilang jangan tangkap saya karena hal ini. Satu sisi dia punya hati melayani, tapi satu sisi ada undang-undang yang harus diindahkan supaya tak dilanggar. Jadi bagi saudara yang peduli, yang mengasihi pelayanan beliau, jangan jebak beliau ya. Saya pikir kalau tidak parah banget, saya pikir ya minta didoakan saja secara online. Karena kalau datang secara berkerumun banyak di depan tempat pelayanan beliau, itu berisiko. Takutnya ada oknum tertentu yang tak senang menjadikan ini sebagai alat untuk menjatuhkan pelayanan beliau. Seperti itu. Saya berharap ya kita sama-sama menjadi saksi lah. Ya, nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan disenangkan. Dan golnya sebenarnya, melalui karya kesembuhan ini, nanti ada orang yang tergerak untuk percaya kepada Yesus. Joy to the world, the Lord is come.
Let earth